Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Banyak, Bu. Kenapa mereka? Izin. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau nanya, pernah nggak kalian mendengarkan atau membaca cerita rakyat? Pernah. Cerita apa itu? Maling kundang. Nah, apa nilai-nilai apa yang bisa kalian petik dari cerita rakyat tersebut? Jangan durhaka kepada orang tua. Tapi kalian tahu nggak apa pengertian dari hikayat dan cerita rakyat tersebut? Tidak tahu apa, Bu. Ya, jadi hikayat adalah sastra prosa lama berbentuk cerita rakaan yang berasal dari tradisi sastra Melayu klasik. Sedangkan cerita rakyat adalah cerita yang berkembang dan hidup di tengah masyarakat, diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Nah, jadi cerita rakyat ini termasuk dalam apa yang disebut folklore yang mencakup legenda, mite, dongeng, dan saber. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri hikayat. Yang pertama menggunakan bahasa Melayu klasik. Nah, jadi menggunakan bahasa Melayu klasik ini seperti kata-kata syahdan, alkisah, adapun, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu mengandung unsur istana sentris. Jadi unsur istana sentris ini termasuk kehidupan yang berada di istana seperti raja, ratu, putri, putra mahkota, atau bangsawan. Jarang sekali menggunakan tokoh rakyat biasa, kecuali tokoh rakyat tersebut naik derajat menjadi bangsawan atau saudagar kaya. Lalu yang ketiga yaitu bersifat anonim atau penulisnya tidak diketahui karena cerita rakyat atau hikayat ini diceritakan secara turun-temurun. Selanjutnya yaitu ada nilai moral dan pendidikan. Jadi pada cerita hikayat mengandung nilai moral dan pendidikan seperti keberanian, ketekunan, gitu. Selanjutnya yaitu ada struktur hikayat. Yang pertama ada abstrak atau gambaran awal tentang isi cerita. Jadi abstrak ini berisi ringkasan cerita tentang apa yang akan diceritakan nantinya. Yang kedua orientasi, pengenalan tokoh, latar, dan suasana. Jadi siapa saja tokoh dalam cerita tersebut dan latarnya di mana, suasananya seperti apa. Lalu yang ketiga yaitu komplikasi, munculnya permasalahan dalam cerita. Yang munculnya permasalahan dalam cerita ini yang membuat cerita menjadi lebih seru karena sang tokoh mengalami permasalahan yang akan dihadapi. Yang keempat yaitu resolusi, penyelesaian masalah dalam cerita. Dan yang kelima yaitu pada pesan moral yang dapat diambil dari cerita, biasanya berada di akhir cerita. Selanjutnya itu ada jenis-jenis hikayat. Coba Aulia, jenis hikayat yang pertama apa? Hikayat sejarah, Bu. Sering. Yaitu berkisah tentang peristiwa sejarah atau tokoh nyata. Ya, jadi hikayat sejarah berkisah tentang peristiwa sejarah atau tokoh nyata. Contoh hikayatnya seperti hikayat Raja-Raja Pasai yang mengisahkan cerita tentang berdirinya kerajaan Pasai. Lalu yang kedua apa? Coba Kirana. Dua. Hikayat keagamaan, mengandung unsur keagamaan atau ajaran Islam. Ya, hikayat keagamaan mengandung unsur keagamaan atau ajaran Islam. Contohnya seperti hikayat Amir Hamzah yang mengisahkan tokoh Islam. Lalu yang ketiga apa? Saran. Hikayat biografi
menceritakan tokoh-tokoh terkenal. Ya, hikayat biografi menceritakan tokoh-tokoh terkenal seperti hikayat Hang Tua. Lalu yang keempat apa? Fadli. Baik. Hikayat fiksi atau romantis berisi cerita yang lebih imajinatif dengan unsur keajaiban. Ya, hikayat fiksi berisi cerita yang lebih imajinatif dengan unsur keajaiban. Contohnya seperti hikayat Indraloka atau Malin Deman. Selanjutnya itu ada nilai-nilai dalam hikayat. Yang pertama ada nilai moral. Nilai moral ini seperti baik buruknya perbuatan manusia. Lalu nilai sosial, nilai yang berkaitan dengan masyarakat seperti gotong royong atau menghormati orang tua. Nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau upacara kebesaran. Nilai religius, yaitu nilai yang berkaitan dengan agama. Lalu ada nilai estetika, yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan seperti diksi dan majas. Selanjutnya yaitu ada perbedaan hikayat dengan cerita rakyat. Coba tolong dibacakan. Hikayat pertama ada bervariasi sesuai daerah, yang kedua ada kehidupan rakyat, yang ketiga ada keajaiban opsional, dan terakhir yaitu pelestarian budaya. Ya, jadi perbedaan mendasar hikayat dengan cerita rakyat itu ada pada bahasanya. Kalau bahasa teks hikayat yaitu Melayu klasik, sedangkan cerita rakyat bervariasi sesuai daerah, mau itu bahasa Indonesia atau daerah masing-masing. Lalu yang kedua yaitu ada istana sentris atau heroik, sedangkan di cerita rakyat itu kehidupan rakyat maupun kehidupan rakyat siapa saja bisa masuk. Ya. Nah, contoh teks hikayat itu ada hikayat Hang Tua, hikayat Raja-Raja Pasai, dan hikayat Bayan Budiman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada berarti sudah mengerti semua ya. Iya, Bu. Selanjutnya yaitu ada tugas. Nah, tugas ini tugas kelompok. Berapa orang, Bu? Sini orangnya ada berapa? Gak tahu. 20. Jadi 5 kelompok saja ya. Siapa lagi? Udah. Coba. Nah, dikerjakan jangan lupa tulis nama kelompoknya. Nanti siapa yang selesai duluan dapat hadiah. Iya, selesai. Aduh. Ayo kerjakan. Waktunya berapa, Bu? Berapa menit?
belakang, Bu. Ayo ini. Aman. Ini sudah selesai belum? Baru yang tadi ya. Udah, Bu. Alia udah, Bu. Belum, Bu. Ini nomor 1. Guys, ini kumpulan maju ke depan. Udah nih, Fadli. Yeah. Betul. Dapat hadiah. Udah serius. Nama kelompoknya? Nama kelompoknya siapa nih? Jomblo tadi, jomblo. Joker. Asik. Wow. Terima kasih. Ya, telah. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak, Bu? Sudah selesai. Ibu minta satu orang buat menyimpulkan. Siapa mau menyimpulkan? Sofian. Sofian. Sofian baru datang, Bu. Sofian. Saya masih ngerjain. Udah nggak usah dikerjain. Jadi kesimpulannya dari teks hikayat ini kita harus memahami apa aja tentang hikayat-hikayat, seperti tadi ada hikayat keagamaan, hikayat sejarah, hikayat fiksi romantis, satu lagi hikayat apa? Hikayat biografi. Ya. Jadi hikayat adalah salah satu bentuk sastra lama berbentuk prosa yang mengandung unsur keajaiban, kesaktian, serta nilai moral dan budaya. Cerita dalam hikayat biasanya bersifat pada kehidupan tokoh bangsawan, pahlawan, atau orang suci dengan latar istana servis. Hikayat memiliki fungsi sebagai hiburan sekaligus sarana pendidikan moral bagi masyarakat. Meskipun berasal dari masa lalu, hikayat tetap memiliki nilai relevan dalam memahami budaya dan sejarah Melayu. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih, Bu. Sampai bertemu di